Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua oleh Allah masih diberi berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak, yang kita semua tidak mampu untuk menghitungnya saking banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi ada kewajiban bagi kita untuk meneliti, menelaah dan merasakan apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar ada dorongan dari kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ingat kepada Allah sebagai pemberi nikmat dan juga menggunakan nikmat-nikmat dari Allah dipakai untuk taat, beribadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai subuh ini, yaitu kita diberi usia, diberi kesehatan jasmani dan rohani, terutama kita diberi hidayah dan taufiknya sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekarang sudah ada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Hari besok kita akan masuki hari pertama tahun pertama 1447 Hijriah. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyak amal kebaikan agar kita punya bekal hidup di negeri akhirat nanti. Semoga kita semua dipertemukan kembali oleh Allah, berkumpul dalam surga Allah, mendapat kenikmatan yang abadi, yang kekal, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Sifatis Salat. Hadis selanjutnya yaitu wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqnutu, tidak membaca doa kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam illa idza da'a, kecuali beliau mendoakan kebaikan liqaumin, untuk satu kaum, yakni kaum muslimin Makkah yang tertindas, yang ditindas, yang didolimi, yang dibantai oleh kaum kufar. Auda'a, atau beliau mendoakan keburukan ala kaumin, untuk satu kaum yang menindas kaum muslimin, yaitu kaum yang didoakan jelek oleh Rasul adalah kaum dari suku Ra'lun, kaum dari suku Musayyah, dan kaum dari suku Banu Lihyan. Sahabu mensahihkan kepada hadis ini Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keterangan dari hadis ini, doa Rasulullah SAW untuk kebaikan satu kaum, sebagaimana beliau mendoakan untuk orang-orang lemah penduduk Makkah yang tertindas. Sedangkan doa beliau untuk keburukan satu kaum sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, yaitu Rasul mendoakan keburukan untuk kaum kafir yang menindas kaum muslimin. Di antaranya yaitu yang didoakan jelek oleh Rasul adalah suku Ri'lun, suku Usayyah, dan suku Banu Lihyan. Nah, dari hadis ini, berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat disunatkan membaca kunut nazilah sesuai dengan kejadian-kejadian yang sedang dialami kaum muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin dimanapun berada selamanya ada dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keimanannya sehingga tabah dan sabar menghadapi berbagai ujian, yang bentuk ujiannya dengan adanya penganiayaan dan
kedoliman, pembantaian dari kaum kufar, dari kaum musyrikin yang tidak senang kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin selalu jaya, selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran, membela ketauhidan, membela kehormatan umat Islam. Semoga umat Islam semuanya ada dalam kejayaan, ada dalam kemenangan. Walaupun di dunia terbunuh dalam membela agama Allah, sebetulnya adalah kaum muslimin salah satu kemenangan, karena kaum muslimin yang mati di medan perang termasuk mati syahid, jaminannya adalah mendapat kenikmatan yang abadi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pejuang yang telah meninggal, sekarang mereka sedang bersenang-senang di dalam kenikmatan di alam barzahnya. Kita yang masih hidup, semoga oleh Allah tetap diberi kekuatan iman sehingga semangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah satu hadis telah disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang salahnya dari kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.